Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Yuli Susantono. Baik, kali ini kita akan bahas tryout yang barusan saya buat ya. Jadi tryout pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT 2025 ya. Oke, langsung saja. Nomor 1 di sini diketahui ada nilai mutlak 3x-1 lebih besar dari sama dengan 8, manakah hubungan P dan Q kita suruh nyari X-nya berapa gitu ya. Nanti akan dibandingkan dengan Q-nya 2. Nah, ini ada cara cepatnya. Ini cara yang pertama adalah dikuadratkan kedua ruas, atau cara cepatnya begini. Ketika ada mutlak A kurang dari ataupun lebih dari mutlak B, ini berlaku dua-duanya mutlak atau salah satunya mutlak. Itu kalian langsung bisa buat gini, A plus B dikali A min B, tandanya menyesuaikan. Nah, gini ya. Nah, kalau kita aplikasikan ke soal ini, maka jadinya adalah 3x-1 itu A-nya, ditambah B-nya itu 8. Kemudian ada 3x-1 dikurangi 8 lebih dari 0. Paham ya? Jadi ngikutin ini. Sehingga ini jadi 3x-1 sama 8 jadinya plus 7. Yang ini 3x-9 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian buat garis bilangan yang positif mana, negatif mana, itu juga boleh ya. Atau di sini kan X-nya min 7/3, di sini X-nya 9 dibagi 3 itu 3. Nah, cara cepatnya kalau lebih dari sama dengan 0, itu kurang dari yang kecil, yang ini, min 7/3, atau X-nya lebih dari yang besar di 3. Sehingga ini nilai X-nya. Kurang dari min 7/3 dan lebih dari atau lebih dari 3. Nah, ini nilai P-nya ya. Sedangkan Q-nya di situ adalah 2. Nah, posisi 2 di mana? 2 itu lebih besar daripada ini, 2 lebih kecil daripada ini. Berarti tidak dapat ditentukan antara P sama Q-nya ya, karena ada dua kesimpulan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, sehingga jawabannya yang D ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk nomor 2, diberikan 3 kelompok data sebagai berikut. Ini datanya A, datanya B, datanya C. Jika rata-rata kelompok A ditambah median kelompok B sama dengan 2 kali rata-rata kelompok C ditambah 1. Nah, ini kita jadikan bentuk persamaan matematika dulu ya teman-teman ya. Jadi rata-rata A ditambah mediannya B, kemudian sama dengan 2 kali rata-rata C ditambah 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita jabarin ini ya. Rata-ratanya A, kita cari di sini rata-rata A, itu kan ditambah semua dibagi 4. Ini kalau ditambah semua 11 sama 5, 16 dibagi 4 itu 4. Kemudian kita butuh mediannya B. Mediannya B, ini harus diurutin dulu ya. Kalau diurutin kan 3, 4, 6, 7. Median karena datanya genap, berarti tengah-tengahnya antara 4 sama 6 itu adalah 5 ya. Sehingga mediannya B itu 5. Kemudian rata-ratanya C, karena ini masih ada X ya, nanti kita tulis ada X-nya ya. Oke, kita substitusi. Rata-rata A-nya itu adalah 4. Mediannya B itu 5. 2 kali rata-ratanya C itu kan 2. Ini saya agak pelan-pelan, tambah X tambah 6 tambah 5 dibagi 5, karena datanya ada 5, ditambah 1. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini 9, 1 pindah ruas jadi 8. Ini berarti 2 kali. Ini ada 6 sama 11 itu 17. 17 plus X per 5. Nah, ini bisa disederhanakan 14, ini kali silang 20, itu sama dengan 17 plus X, sehingga kita bisa cari X-nya itu di 3. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, tinggal kita cek
pernyataan dari masing-masing ya. Pernyataan yang pertama, X-nya 3, benar ya? Oke, benar. Kemudian pernyataan yang kedua, median seluruh data 4. Nah, karena seluruh data, kita urutin dulu teman-teman ya. Kalau diurutkan, paling kecilnya itu kan 2 ya. 2-nya 2 kali, kemudian 3-nya itu sama X berarti 3 kali, kemudian 4-nya 2 kali, kemudian 5-nya 2 kali, kemudian 6-nya ini ada 3 kali, kemudian 7-nya sekali. Nah, ini kita suruh nyari median seluruh. Ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 1. Berarti ada 13 data. Nah, median itu kan tengah-tengah ya. Kita cari nih, berarti 13 itu urutan ke-7 itu adalah mediannya. Nah, ini mediannya. Median seluruh data. Berarti pernyataan 2 juga benar. Sekarang kita cek pernyataan 3. Ya. Jangkauan seluruh data adalah 5. Jangkauan itu rumusnya kan paling besar kurangi paling kecil, 5 ya. Benar. Gitu. Kemudian pernyataan 4, rata-rata seluruh data adalah 5. Nah, ini kalian tambah semua dibagi 13 gitu ya. Rata-rata seluruh data ini kalau kalian tambah semua itu adalah 56 dibagi 13. Nah, 56 dibagi 13 apakah 5? Nah, 5 kali 13 itu kan 65 ya. Berarti ini tidak sama dengan 5. Sehingga pernyataan 4 salah. Berarti yang benar pernyataan 1, 2, dan 3 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. 1, 2, 3 itu A. Baik, selanjutnya untuk nomor 3. 3 orang anak bernama Leo, Lukman, dan Aryo berlatih bulu tangkis di tempat yang sama. Leo berlatih tiap 3 hari sekali, Lukman berlatih tiap 4 hari sekali. Mereka berlatih bersama-sama untuk pertama kalinya tanggal 9 Mei 2023. Jika 240 hari setelah tanggal 9 Mei mereka berlatih bulu tangkis bersama-sama untuk yang ke-5 kalinya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Jadi karena ini ada 3 anak, terus ada main bersama-sama ya. Jadi kata kuncinya itu ketika ada kata bersama-sama, ini nyari KPK ya. KPK dari ketiga anak itu. Kan ada 3 dan 4. Nah, yang belum tahu berapa harinya itu adalah ini tadi Leo sama Lukman, berarti Aryo yang belum tahu ya berapa hari sekali dia berlatih bulu tangkis. Nah, karena 240 hari setelah tanggal 9 itu ke-5 kalinya, pertama kalinya kan tanggal 9, berarti 240 hari itu sebenarnya itu yang ke-4-nya setelah tanggal 9 ya. Berarti ini dibagi 4 dulu untuk mengetahui KPK-nya itu berapa. Nah, ini kalau dibagi 4 itu kan 60 hari. Nah, ini itu KPK. KPK dari Aryo, Lukman, dan Leo ya. Dari 3, 4, kita anggap aja punyanya Aryo itu X ya. Nah, berarti berapa kira-kira X-nya? Nyari KPK tahu ya, 3, 4 ini kan nggak ada yang kembar, berarti dikali 12. 12 kali berapa yang hasilnya 60, maka X-nya itu adalah 5, gitu ya. Jadi KPK dari 3, X, dan 4 adalah 60, berarti X-nya sama dengan 5 hari sekali. Nah, berarti Aryo itu main bulu tangkisnya 5 hari sekali. Paham ya teman-teman ya, nyari KPK ya. Nanti silakan dipelajari lagi nyari KPK. Oke, sekarang langsung aja kita cek pernyataan 1-4. Pernyataan pertama, Aryo berlatih bulu tangkis setiap 5 hari sekali. Nah, tadi sudah kita hitung ya. Berarti pernyataan 1 benar. Yang kedua,
Aryo berlatih bulu tangkis setiap 6 hari sekali. Salah. Nah, karena jawabannya ini masih tipe lama, 1, 2, 3 itu A, 1, 3 itu B, 2, 4 itu C. Kalau satunya benar, duanya salah, maka jawabannya pasti 1 dan 3. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, di sini diketahui fungsi fx-nya ini, fungsi gx-nya ini, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q ya. Sedangkan P-nya di sini adalah FGA, ini materi komposisi fungsi ya. FGA itu kan artinya G-nya nanti masuk ke F. Nah, untuk soal seperti ini, kalian nggak perlu ganti ininya A dulu semua, nggak usah, kelamaan ya. Tinggal kita ganti aja A-nya 3 sama 4. Berarti ada 2 kemungkinan. Kalau A-nya kita ganti 3, berarti kan itu F G3. Nah, kita nyari hasilnya ini. Nah, kita bisa langsung G3 dulu, berapa hasilnya gitu ya. G3 artinya X-nya G diganti 3. 3 kurangi 3, 0. Berarti ini nyari F0 gitu ya. Nah, 0 sekarang masuk atau substitusi ke F. 0, 0, min 3. Nah, hasilnya FG3 itu min 3. Kemudian sekarang FG, A-nya diganti 4. Nah, berarti yang kita cari duluan G4 ya. 4-nya substitusi ke GX. Berarti 4 kurangi 3, 1. Berarti nyari F1. 1 masuk ke F. Nah, berarti kan jadi 2 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kurangi 3. Nah, di sini hasilnya adalah min 2 sama ini min 5. Sehingga min 3 sama min 5 itu kan negatif semua ya. Intinya dia kurang dari 1. Ya. Sehingga dapat disimpulkan P-nya pasti kurang dari Q. Gitu ya. Jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 5, nah operasi bilangan didefinisikan sebagai berikut. Nah ini adalah simbol ya teman-teman ya. Jadi cara ngerjainnya adalah ketika ada A pagar B, kalian ngerjakannya harus ngikutin ini. Nah, ngikutin aturan yang sudah dibuat ketika ada A pagar B itu min 2 kali A-nya berapa, dikurangi B-nya berapa, tambah 1. Nah di sini untuk nyari nilai P, itu adalah N pagar 2. N-nya diberitahu ada 2 macam. Berarti nanti nyari P itu ada 2 kemungkinan ya. Jadi P-nya itu ada 2 kemungkinan. Kalau pakai N-nya min 1, itu kan berarti min 1 pagar 2. Nah ini cara ngitungnya disamain kayak ini aturannya. Berarti min 2 dulu. 2 kali A-nya min 1 dikurangi B-nya 2 ditambah 1. Nah, ini hasilnya sama dengan, ini kan min 2 sama min 2, min 4 ya. Min 4 dikali min 2 itu 8. 8 tambah 1, 9. Nah, sekarang kalau N-nya diganti 3, berarti 3 pagar 2. Berarti min 2, 2 kali 3 dikurangi B-nya 2 ditambah 1. Berarti di sini 6 kurangi 2, 4. 4 kali min 2, min 8. Min 8 tambah 1, min 7. Nah, ini akan dibandingkan dengan min 1. Berarti kalau ini dibandingkan dengan min 1, itu tidak ada hubungannya ya. Ini lebih besar dari min 1, ini lebih kecil daripada min 1. Berarti tidak ada hubungannya. Maka jawabannya yang D, tidak dapat ditentukan. Selanjutnya untuk nomor 6, nilai dari ini adalah titik-titik. Nah, ini sering kali muncul ya teman-teman ya. Jadi kalian harus bisa semacam ini, namanya eksponen. Ini materi kelas 10 dulu ya. Nah, ini ada 14, ada 2 sama 7. Maka 14-nya kalian pecah ya. 14 itu kan 2 kali 7. Karena di sini ada pangkat 2, berarti ini kasih pangkat 2, kasih pangkat 2. Per, di sini 2 pangkat min 4 kali 7 pangkat min 1. Dipangkatin lagi sepertiga gitu ya. Ini saya agak pelan-pelan biar lebih paham lagi ya. Nanti kalau saya ngerjain 1 menit 1 soal, takutnya kecepatan ya. Oke, di sini karena dikurung, kalian gabung dulu nih duanya.
karena dibagi pangkatnya akan dikurangi ya. 2 dikurangi min 4 jadinya 2 pangkat 6. 2 dikurangi min 1 berarti 7 pangkat 3. Dipangkatin sepertiga. Nah, sifat pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali ya. 6 kali sepertiga itu berarti 2. Kemudian 3 kali sepertiga itu 1. Sehingga ini kalau dihitung 4 kali 7 28. Maka jawabannya yang B. Baik, selanjutnya untuk nomor 7. Nah, ini materi himpunan ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat lagi, barangkali mau belajar dari buku Wangsit yang sudah pernah saya bahas juga di pengetahuan kuantitatif. Sudah saya jelasin materinya secara singkat dan padat gitu ya, terkait himpunan yang diagram Venn kayak gini ya. Jadi irisan itu seperti apa, gabungan seperti apa gitu ya. Oke, langsung saja. Ini untuk gambar seperti ini. Yang pertama, pernyataan pertama apakah benar? Jadi kalau kita lihat pernyataan pertama ini kan K irisan L irisan M tidak sama dengan ini, itu bacanya himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu artinya nggak ada anggotanya ya. Apakah tidak ada atau tidak sama dengan himpunan kosong? Artinya ada gitu kan, berlawanan kan ini ya. Tidak sama dengan himpunan kosong, berarti harusnya ada. Apakah ada nih irisan antara K, L, M? Kalau kita lihat irisan antara ketiganya nggak ada ya teman-teman ya. Irisan ketiganya kan nggak ada, ini cuma irisan antara K sama M, L sama M ya. Irisan ketiganya nggak ada, berarti pernyataan satu itu kan himpunan kosong harusnya. Tapi di sini bukan himpunan kosong, berarti lawannya salah ya. Pernyataan satu salah. Kemudian pernyataan 2, K irisan M, irisan itu yang di tengah-tengah itu ya, K irisan M itu kan ini. Nah, ini K irisan M. Ini bacanya himpunan bagian atau sama dengan ya. Kalau saya mengartikan di pembahasan yang himpunan itu, cara gampangnya adalah ini ada di dalam. Apakah irisan K sama M itu ada di dalam atau sama dengan L pangkat C? L pangkat C itu komplement ya, berarti selain L. Selain L itu berarti di luarnya L ini. Bisa ini, pokoknya bisa di luar ini selain L itu sendiri. Nah, irisan ini apakah ada di dalam luarnya L? Luarnya L kan semuanya ini ya, selain L. Nah, ini ada di situ kan? Berarti pernyataan 2 benar. Karena ini jawabannya masih pakai aturan lama, 1 salah 2 benar, maka jawabannya pasti yang C, 2 dan 4 gitu ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 8. Di sini ada materi perbandingan ya, 2 segitiga karena dia sebangun. Jadi diketahui segitiga KLM sebangun dengan PQR. KLM itu yang ini, PQR-nya yang ini. Ingat, sebangun itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama besarnya ya. Sudutnya pasti sama nih, diketahui sudut yang sama adalah KLM dengan sudut PQR gitu ya. Berarti sudut yang ini sama dengan yang ini. Maka kalau kita lihat, kita bandingkan ya. Jadi jangan langsung lihat koordinat titik M-nya, oh ini habis 1, ini juga loncat lagi 1, 2, belum tentu ya. Jadi ini mengecoh juga. Jadi kita cari dulu M yang sebenarnya pakai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga masing-masing gitu ya. Kalau ini tak keluarin biar mudah dipahami gini ya, saya agak pelan-pelan. Nah, ini kan ada segitiga siku-siku KLM gitu ya. Ini sudutnya sama dengan segitiga. Nah, ini siku-siku juga. Ini adalah PQR. Nah, ini yang sama dengan ini sudutnya. Artinya apa? Depan sudut per samping gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan di situ berlaku PR per PQ
depan per samping harus sama dengan ini juga depan per samping, gitu ya. Berarti MK per KL. Nah, tinggal kita masukkan yang diketahui. PR-nya tahu nggak PR? PQ-nya dulu. PQ 1 ini 5 jelas ya. Berarti ini 5 per PR-nya tadi ini sampai sini 4 ya. Ini kebalik, berarti ini 4 dulu, terus PQ-nya 5. Yang MK, nah ini kan nggak tahu ya, karena kita mau nyari M-nya. Kita biarin dulu MK per KL, KL 1 ke ini jelas 3. Berarti ini per 3. Sehingga MK itu kalau dikali silang 12 per 5. Nah, untuk nyari M-nya 12 per 5 itu kan ini sampai sini ya teman-teman ya. Tapi kita cuma butuh 0 sampai M itu berapa? Berarti dikurangi 1. Jadi untuk nyari Y-nya M gitu ya. MY itu adalah 12 per 5 dikurangi nih. Nah, 1. Itu adalah koordinat titik YM-nya ya. Berapa ini kalau disamakan penyebut? Berarti 5 per 5, 12 kurangi 5 itu 7 per 5. Sehingga koordinat titik M yang pasti ini 0,7 per 5. Maka jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan langsung lihat, oh ini 1, 2. Belum tentu. Jadi harus pakai kesebangunan. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian karena diketahui kesebangunan. Selanjutnya untuk nomor 9, ini gambarnya masih sama dengan nomor 8 tadi ya. Pertanyaannya adalah luas segitiga KLM. KLM itu berarti kan yang ini ya. KLM. Nah, berarti tadi kita sudah nyari KL-nya itu kan 3. MK-nya tadi sudah kita cari 12 per 5. Jadi karena ini segitiga siku-siku, maka luasnya setengah kali alas kali tinggi. Gitu ya. Ini bisa dicoret 6, 18 per 5. Sehingga jawabannya yang A. Baik, selanjutnya untuk nomor 10. Sebuah kantong terdapat 6 buah bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Supaya diperoleh peluang kejadian terambil bola dari kantong tersebut 8 per 15 atau 1 per 3, maka kejadiannya adalah, jadi kita suruh nyari dari 4 pernyataan ini, yang peluangnya nanti itu ini atau ini yang mana saja, gitu ya. Jadi pilih salah satu. Dari 2 ini yang hasilnya ini atau ini itu yang mana itu yang benar ya. Jadi sekarang kita cek satu persatu ya teman-teman ya. Ingat tadi ada 6 bola ya. 6 bola. Pernyataan pertama, terambil 2 bola bernomor bilangan prima. Ingat peluang itu adalah NA per NS. NA-nya ngambil 2, primanya di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya itu 2, 4. C2 dari 4. NS-nya C2 dari total. Totalnya ada 6. Nah, ini tinggal kalian hitung ya. Kalau dihitung ini kombinasi itu saya anggap sudah bisa ya. Hasilnya adalah 2 per 5. Ada nggak di situ 2 per 5? Tidak ada ya. Untuk yang pernyataan kedua, peluangnya terambil 2 bernomor genap, berarti NA-nya itu ngambil 2, genapnya ada 1, 2. Nah, per C26 dari total ya. Nah, kalau ada kembar gini pasti 1 ya teman-teman ya. Nah, ini kan hasilnya 6 kali 5 per 2. Jadi cara ngitung kombinasi nanti dibuka lagi. Berarti ini 15. Benar atau salah? Masih salah, nggak ada di sini ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, peluangnya itu terambil 3 bola bernomor ganjil, ngambil 3, berarti C3 dari ganjilnya ada 1, 2, 3, 4. C34 per C36.
Nah, kalau selisih 1 gini juga hasilnya pasti yang atas ya cara cepatnya. 4 per, ini kalau kalian hitung, itu adalah ini 6, 5, 4 per 3 kali 2 gitu ya. Ini coret-coret, ini coret-coret 1, sehingga 1 per 5. Salah juga ya. Terakhir kita ngecek yang keempat, peluangnya terambil 1 bola bernomor genap dan 1 bola bernomor ganjil. Nah, ngambilnya 1 per 1 tanpa pengembalian, berarti langsung ya. Genapnya ada berapa banyak? 1, 2, berarti 2 per totalnya 6. Dikali, ngambil 1 lagi kena ganjil. Ganjilnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 per berkurang 1 ya, karena tanpa pengembalian. Nah, ini tinggal kita hitung, ini coret-coret 1, 3, berarti 4 per 15. Nah, ingat, di sini, ini kan yang kena genap duluan. Nah, kalau sekarang yang kena ganjil duluan, berarti tinggal dituker ya. 4 per 6 kali 2 per 5. Nah, ini kalau dihitung juga masih sama. 4 per 15. Karena ini kemungkinannya berarti ditambah ya teman-teman ya. 8 per 15. Nah, ternyata hanya 4 saja yang sama kayak yang diketahui. Sehingga jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya untuk nomor 11. Nah, di sini mudah ya, tapi hati-hati. Kalian jangan keburu-buru ngerjain dari depan, padahal di sini ada positif, ada kali. Jadi ada plus, ada kali, yang dikerjakan dulu yang kali ya. Jadi ini kalau ditulis itu semacam 8 plus 4M. Sama dengan 28, berarti 4M-nya tetap, ini pindah ruas jadi 20. M-nya 20 tinggal dibagi 45, gitu ya. Jadi hati-hati, sehingga ini jawabannya yang D. Jangan sampai ini ditambah dulu, terus ini dibagi itu, gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 12, di sini ada 2 log X ditambah 3 log 27. Nah, kalau kalian tahu itu kan 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3 pangkat 3 gitu ya. Sama dengan 2, sehingga 2 log X ini pindah ke sana min 1, sehingga X-nya sama dengan 2 pangkat min 1 itu setengah. Jadi kita suruh bandingkan setengah dengan sepertiga. Berarti yang jelas setengah lebih besar daripada sepertiga. Maka jawabannya P lebih besar dari Q gitu ya. Jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 13, di sini diketahui ada kerucut di dalam tabung ya. Jika volume tabung 5 kali volume kerucut, maka H1 dibanding H2 adalah titik-titik. Nah, tinggal kita bandingkan aja ini ya. Jadi kalau kita bandingkan volume tabung itu sama dengan 5 kali volume kerucut. Volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi ya. Alasnya berbentuk itu pi R kuadrat T. Yang ini kerucut 5 kali sepertiga PR kuadrat T juga ya. Nah, sekarang P-nya bisa kita coret. Nah, R-nya sama nggak R-nya teman-teman? Sama ya, karena ini nempelnya di bawah persis. Berarti R-nya juga bisa kita coret karena sama. Nah, tinggal T. T-nya tabung itu kan HI atau H1. Ini 5 per 3, ini H2. Berarti H1 dibanding H2, 5 per 3. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 14, diberikan kerucut di dalam kubus dengan lingkaran alas kerucut menyinggung. Berarti sama kayak 13 tadi ya. Ini menyinggung, berarti jari-jarinya ini itu sama dengan setengah sisi atau setengah rusuknya kubus ya. Jika titik puncak kerucut terletak pada bidang atas kubus, berarti ini pas di atapnya ya. Nah, ini ada tingginya, ini miringnya ya. Oke,
Diketahui panjang rusuk kubus 4 akar 5. R-nya 4 akar 5, berarti kita butuh jari-jarinya kerucut. Ini rusuk ya, berarti jari-jarinya saya tulis R besar aja. R itu berarti setengahnya ini 2 akar 5. Nah, kemudian tingginya kerucut juga sama dengan ini, 4 akar 5. Karena nyari luas permukaan kerucut, nah luas permukaan kerucut itu kan rumusnya satu lingkaran ditambah selimut. Satu lingkaran itu pi r kuadrat ditambah selimut itu rumusnya pi r s. Nah, s-nya yang mana? Yang miring ini ya teman-teman ya, ini s. Nah, kita cari dulu s-nya ya. Kita cari dulu s-nya dengan Pitagoras ya. Jadi kalau kita cari S-nya, ini adalah 4 akar 5, ini 2 akar 5, ini S. Berarti S itu adalah akar dari ini kuadrat. 16 kali 5 itu adalah 80, ditambah 2 akar 5 kuadrat, 4 kali 5, 20. Berarti akar 100 itu 10, sehingga S-nya 10. Tinggal kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. Pi R-nya tadi kan ini 2 akar 5 kuadrat. Ditambah pi R-nya 2 akar 5 kali S-nya 10. Nah, oke, ini kalau dihitung, ini 20 pi ditambah, ini dikali 20 akar 5 pi. 20 akar 5 pi. Sehingga 20 pi-nya kalau difaktorkan keluar, ini dibagi ini 1, ini dibagi 20 pi, sisa akar 5. Nah, inilah jawabannya. Sehingga kalau kita lihat di sini jawabannya yang A. Baik, yang terakhir untuk nomor 15, di sini diketahui ada barisan aritmatika 2, 5, 8. Berarti ini kan selisihnya 3 ya, berarti nambah 3 terus, ini 11 dan seterusnya ya. Nah, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Yang pertama, bilangan berikutnya adalah genap. Benar atau salah teman-teman? Bilangan berikutnya itu kan 11 ya, berarti ganjil, ini salah. Yang kedua, bilangan berikutnya adalah bilangan habis dibagi 3. 11 apakah habis dibagi 3? Tidak. Bilangan berikutnya adalah bilangan prima. 11 itu prima atau bukan? Ya, prima ya. Sehingga jawabannya hanya 3 saja yang benar, maka jawabannya yang D. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan dari tryout prediksi untuk SNBT 2025, materi pengetahuan kuantitatif. Silakan kalian cocokkan, yang kemarin sudah nyoba duluan tryoutnya. Benar berapa? Semoga benar semua ya. Jadi SNBT kurang dari 30 hari ini nanti kalian benar perfect, benar-benar siap dan bisa dapat nilai yang terbaik, bisa masuk PTN impian kalian masing-masing ya. Tetap semangat belajarnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan juga. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.